Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Azhara, kelas D Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu UAS. Pertanyaannya yang pertama adalah sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan layanan penerapan e-banking pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Layanan banking bank syariah adalah pengembangan dari 2 bentuk inovasi bank syariah yang sebelumnya yaitu SMS banking dan internet banking. Terdapat banyak kesamaan secara fungsional antara internet banking dan mobile banking. Kedua bentuk aplikasi teknologi informasi perbankan ini sama-sama berbasis internet. Jenis layanan perbankan ini terdapat pada mobile banking relatif sama dengan internet banking, seperti transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran, pembelian, dan lain-lain. Tujuan untuk aplikasi mobile banking ini untuk mempermudah masyarakat atau nasabah dalam melakukan akses transaksi tanpa harus ke bank atau ATM seperti mentransfer uang, cek saldo, membayar tagihan, kecuali penarikan uang tunai. Penting bagi nasabah untuk bisa menggunakan internet banking atau mobile banking supaya bisa mendapat kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi dan tidak membuang banyak waktu jika melakukan transaksi cukup di rumah tanpa harus ke bank atau ATM. Untuk soal yang kedua, sebutkan 3 bentuk-bentuk penerapan e-government yang saat ini ada di Indonesia. Yang pertama itu yang berada di Surabaya. Di Surabaya sudah menerapkan e-government dengan baik. Solusi yang dihadirkan di Surabaya mencakup sistem pengelolaan keuangan daerah, SKBP dan SDM, monitoring, education, permit, office, health, dishub, media center, serta sistem siaga bencana. Dengan melihat cangkupan yang diwadahi, bisa dipahami bahwa Surabaya tidak hanya memiliki birokrasi yang baik, tetapi kota ini mampu konsekuen dengan konsep Smart City diangkatnya. Salah satu contoh implementasi yang berjalan baik adalah Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SKBD). Sistem ini menjadi objek vital sebab menyangkut perencanaan dan pengembangan kota dan staf pemerintah di kota Surabaya. Karena posisinya yang sangat penting, maka di dalamnya pun dilengkapi dengan Musrenbang yang disusun untuk mendukung sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu di Yogyakarta. Government yang berada di Yogyakarta, yaitu di Kota Pelajar. Ini sudah dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Bahkan pada tahun 2016, Menteri Pemberdayaan Gunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RP) menyebut bahwa DIY secara umum akan dijadikan contoh tingkat nasional. Di kota Yogyakarta sendiri, government telah dijalankan dengan berbasis strategis pemanfaatan TI, keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, serta sistem administrasi kependudukan dan sistem administrasi perizinan. Yang selanjutnya yaitu yang berada di Kota Bandung. Di Kota Bandung dan Smart City-nya bukanlah hal yang asing. Baru-baru ini Bandung baru saja menghibahkan 3 aplikasi e-government-nya untuk digunakan di 3 provinsi. 3 aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi hibah bansos, Sabiluluang, aplikasi perizinan online, dan aplikasi elektronik remunerasi kinerja (ERK). Hibah tersebut dimaksud agar sistem perizinan perencanaan sekaligus pengadaan (planning and budgeting), sistem pengadaan barang dan jasa, dan bantuan sosial dapat berjalan dengan lebih transparan, efektif, serta bertanggung jawab. Pertanyaan ketiga, bagaimana kualitas layanan perbankan Indonesia di era digital? Pada zaman dahulu, orang-orang pada menyimpan uang di rumah, dan belum ada perkembangan perbankan pada zaman dulu. Sering terjadi masalah seperti kecurian uang, belum lagi problem-problem yang lain. Seiring berkembangnya zaman, Indonesia telah menerapkan tempat penyimpanan yang aman dan kualitas terjamin, dan sudah ada ditetapkan oleh OJK. Jadi di Indonesia sudah ada namanya perbankan untuk menjamin uang para masyarakat yang menabung di bank.
Dan seiring perkembangannya zaman, kita tidak harus datang ke perbankan. Kita bisa transfer melalui internet banking, mobile banking. Dengan mobile banking itu, kita bisa transfer tanpa harus datang ke bank, terus ngecek saldo tanpa harus datang ke bank, membayar listrik ataupun sebagainya, tidak harus datang ke bank. Kita bisa melalui handphone atau melalui smartphone. Jadi seiring perkembangan zaman, jadi layanan perbankan di Indonesia ini semakin berkembang, semakin maju dan semakin bagus serta mempermudah masyarakat dalam mengakses dan tidak menyulitkan masyarakat dan tidak menghabiskan waktu banyak. Cukup sekian itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.